balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, bagi teman-teman yang udah baca judul video kali ini, pasti kalian tahu kan aku mau ngapain hari ini. Jadi, first of all, aku mau introduce myself dulu. Nama aku Natasha. Mungkin bagi kalian yang belum kenal, nama aku Natasha. Aku datang ke Korea tahun 2016, which is, jadi aku di Korea udah hampir 5 tahun, guys. Jadi aku di Korea tuh ngapain awalnya? Aku di Korea tuh buat kuliah S1. Aku sudah lulus S1 tahun lalu, kuliahnya di Kyungsung University, jurusan International Trade and Commerce. Ini banyak banget ditanyain ya, Natasha kuliah di mana, jurusan apa? Jadi aku udah jawab nih di video kali ini. Bagi kalian yang nanya lagi nanti di Instagram akan aku arahin ke video ini, oke? Nah, setelah lulus Natasha ngapain? Sampai saat ini sih aku setelah lulus aku kerja kantoran. Istilahnya budak korporat, istilah kekiniannya. Jadi ya, aku kerja di korporat, aku kerja di kantor full time 9 to 5. Dan ya kesibukan aku ya tentu aja kerja. Itu di sela-sela aku bikin video buat kalian. Terus juga aku orang Jakarta. Banyak banget yang nanya, Natasha di Indonesia dari mananya? Aku dari Jakarta, aku lahir dan besar di Jakarta. Jadi anak ibu kota lah ya. Tapi ya setelah ke Korea kemarin itu aku kan kuliahnya di Busan ya. Di Busan terus kerja, baru sekarang nyampe di Seoul, balik lagi jadi anak ibu kota gitu. Oke, mungkin sekian ya introduction tentang diri aku sendiri, tentang siapa sih Natasha di Korea, ngapain sih gitu kan. Nah, sekarang aku mau masuk ke judul utama hari ini. Kenapa ke Korea? Karena teman-teman di Instagram juga banyak nanya ke aku, Natasha kenapa sih milih Korea? Kenapa awalnya bisa ke Korea? Alasannya apa? Dan dulu kan pas aku pertama kali ke Korea nih, dari teman-teman, dari keluarga, itu banyak banget yang nanya, kenapa ke Korea? Kenapa pilih Korea? Kenapa nggak mungkin ke Europe? Kenapa nggak ke Aussie? Kenapa nggak ke US? Kenapa nggak ke China atau Japan? Kenapa Korea? Kenapa Korea? Gitu kan ya, banyak banget yang nanya hal itu. Sebenarnya aku waktu itu udah keterima di salah satu universitas swasta di Jakarta, Tangerang, pokoknya sekitar situ aku udah keterima dengan beasiswa, meskipun bukan beasiswa yang full ya saat itu. Terus tapi di hati aku tuh aku pengen banget untuk kuliah ke luar negeri. Itu alasan pertama aku pengen kuliah ke luar negeri. Nah, tapi ya namanya kuliah di luar negeri itu kan nggak murah, sedangkan keluarga aku bukan keluarga yang bergelimang harta gitu ya. Keluarga aku berkecukupan, tapi bukan yang berlebihan, sangat-sangat berlebihan, enggak. Jadinya aku juga mikir gitu, kalau misalnya ke US atau misalnya ke Europe atau ke Aussie sekalipun, itu tuh biayanya akan mahal sekali. Aku sudah ngecek berapa biayanya, dan ya pastinya beasiswa juga saingannya kan lebih banyak ya, karena banyak orang yang lebih menuju ke US, ke Europe atau ke Aussie, itu pasti candidates-nya lebih banyak. Terus pas aku SMA itu ada education fair, edu fair. Nah, pas di education fair itu ada booth kampus aku, dan akhirnya aku nanya-nanya tentang beasiswa, tentang biaya hidup bagaimana. Terus mereka bilang kan, jadi kampus ini tuh di Busan, biaya hidupnya nggak semahal di Seoul gitu. Terus mereka juga kasih beasiswa, dan setelah aku hitung-hitung biaya kuliah dengan beasiswa dan juga biaya kuliah di universitas swasta yang aku sudah apply, ternyata bedanya nggak terlalu jauh. Dan ya akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Korea, dan Korea itu masih di Asia ya. Itu masuk ke alasan kedua aku, yang karena kalau misalnya masih di Asia aku mikirnya budayanya nggak akan terlalu jomplang. Mungkin kalau ke western countries ya, itu budayanya akan sangat-sangat beda, karena tentunya kan beda lah ya Eastern dan Western gitu. Dan juga sebagai seseorang yang gak pernah tinggal jauh dari orang tua, Korea itu masih relatif deket kali ya. Kalau naik pesawat kan 7 jam, 8 jam gitu. Jadinya orang tua masih bisa kadang-kadang berkunjung, atau akunya bisa pulang. Kalau misalnya udah di Europe atau di US gitu kan ya, pulangnya susah gitu kan. Masuk ke alasan ketiga, mungkin teman-teman nanya kenapa sih nggak ke Japan atau ke China gitu kan. Alasan ketiga sebenarnya bahasa sih menurut aku. Aku pilih Korea karena bahasa Koreanya. Yang pertama, bahasa Korea hurufnya relatif lebih gampang, dan saat itu aku sudah cukup menguasai huruf Hangul.
Sebenarnya kalau bahasa Chinese, Mandarin sendiri aku belajar juga dari kecil, cuman Chinese itu susah, teman-teman, susah banget Chinese itu. Dan kalau untuk kuliah dengan bahasa Chinese kayaknya aku saat itu nggak sanggup deh, jadi makanya aku pilih ke Korea. Itu alasan kenapa aku nggak milih Chinese. Dan bahasa Chinese tetaplah penting karena bahasa internasional kedua di dunia. Tapi aku rasa udah banyak yang bisa bahasa Chinese, jadi istilahnya charmnya berkurang gitu. Kalau misalnya aku bisa bahasa Korea dengan keadaan saat itu orang belum banyak yang bisa bahasa Korea, belum lancar berbahasa Korea, dan aku bisa lancar, it will be such a plus point ketika nanti aku masuk ke dunia kerja gitu. Japan, lebih tepatnya aku tidak tertarik dengan Japan saat itu, makanya aku tidak pilih Japan gitu ya, makanya ke Korea. Dan ini akan masuk ke alasan keempat aku kenapa aku ke Korea. Ini bukan alasan yang menjadi faktor utama ya, bukan menjadi faktor penentu aku ke Korea, karena saat itu ya aku suka K-pop dan aku suka drama. Tapi aku suka K-pop dan drama tuh gilanya pas saat SMP gitu kan. Pas SMA udah agak turun karena aku sibuk dengan tugas-tugas dan dengan ujian-ujian di sekolah gitu. Jadinya saat SMA tuh aku udah nggak terlalu K-popers banget. Tapi ya mungkin that plays a part in deciding kenapa aku ke Korea gitu. Negara Korea saat itu mempunyai impresi yang baik di aku saat aku jalan-jalan ke Korea, karena ya negaranya bersih, tertib, dan juga semuanya teratur dengan baik. Makanya akhirnya ya aku ke Korea gitu kan ya. Mungkin untuk konklusi kenapa aku ke Korea, yang pertama karena ya awalnya aku emang bener-bener pengen kuliah ke luar negeri, dan kesempatan itu datang untuk kuliah di Korea dengan beasiswa. Yang kedua itu masih di Asia, jadi aku mikirnya lebih gampang untuk beradaptasi dan orang tua juga akan lebih mudah untuk berkunjung. Yang ketiga adalah bahasanya. Aku memilih bahasa yang kurang common ya saat itu, jadinya bahasa Korea itu akan jadi merit aku, akan jadi plus point untuk aku saat aku masuk ke dunia ya dunia kerja seperti saat ini. Dan yang keempat itu adalah tadi apa, karena ya aku sempat suka K-pop dan sempat suka drama, dan saat aku jalan-jalan ke Korea impresi aku tuh bagus tentang Korea gitu ya. Itu 4 alasan utama kenapa aku ke Korea. Mungkin alasannya nggak wow, nggak spektakuler gitu ya, bukan karena ngejar opa, enggak. Buat teman-teman yang mungkin ke Korea karena mau ngejar opa, siap-siap aja kecewa karena hidup di Korea itu berat, tidak seindah yang kalian bayangkan gitu ya. Nah sekarang kita berandai-andai nih ya, misalnya kalau Natasha bisa balik ke zaman SMA, lulus SMA, akankah Natasha milih Korea lagi? Jawaban aku adalah iya, karena ya dengan kesempatan yang aku dapatkan di sini, berbagai macam opportunities yang aku sudah dapat, juga beserta teman-teman yang aku kenal di sini sampai sekarang, itu merupakan pengalaman yang berharga, yang tidak bernilai ya. Itu something yang membentuk aku sampai saat ini. Jadi aku nggak nyesal. Aku akan balik lagi kalau misalnya dikasih kesempatan. Ya, aku akan pilih Korea lagi. Dan aku bahagia, aku senang bisa di Korea. Dan pesan aku buat teman-teman yang mungkin mau ke Korea untuk kuliah ataupun kerja, bekerja keraslah dan jangan lupa untuk berdoa. Karena jujur sebenarnya saat aku SMP ya, saat aku suka banget sama K-pop dan K-drama, saat itu tuh aku sempat doa gitu loh, kayak Tuhan aku mau dong sekolah di Korea, Tuhan aku mau dong dikasih kesempatan untuk tinggal di Korea, belajar gitu kan. Nah saat itu ya mungkin kesempatannya belum ada, karena saat aku SMP, aku mikirnya aku pengen SMA di Korea gitu kan. Cuman kan untuk SMA di luar negeri itu tidak mudah ya. Dan saat SMA aku melupakan itu semua gitu. Aku udah gak doa lagi pengen tinggal di Korea atau gimana. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan aku kuliahnya di Korea akhirnya. Ya makanya kan ya kita gak pernah tahu rancangan yang di atas itu bagaimana. Karena saat itu kan aku doanya pas SMP, tau-tau dijawabnya pas kuliah gitu ya. Kita gak akan tahu rencana yang di atas kayak gimana. Jadi jawaban doanya juga dari SMP ke kuliah lumayan jauh gitu ya. Tapi kan ya aku sih percaya rencana Tuhan, rencana yang di atas itu selalu baik buat kita gitu kan ya. Buat teman-teman yang pengen ke Korea, baik itu untuk kerja ataupun kuliah, aku doain yang terbaik untuk kalian. Dan pastinya pesan aku cuma 2. Yang pertama itu jangan lupa untuk berdoa, karena ketika kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak, sudah oke kasih jalan, itu semuanya pasti lancar. Jadi agama apapun kalian jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua itu
tentu aja ora et labora. Jadi jangan cuma doa aja, tapi kita juga harus usaha. Usahanya gimana? Carilah info, carilah kesempatan yang ada, tanya-tanya sama orang. Begitu. Jadi ya semangat buat kalian semua. Nah, aku rasa untuk video hari ini cukup sampai sini saja. Terima kasih teman-teman udah nonton. Aku harap video ini bisa memberikan insight untuk kalian. I hope this video is informative for you guys. Dan aku bocorin juga video berikut aku tentang beasiswa Korea. Jadi kalau misalnya teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama kali tahu ketika video itu udah upload. Dan jangan lupa like this video dan leave comments down below tentang mungkin kalian punya pendapat, punya kritik dan saran, atau kalian punya request. Silahkan tinggalin komennya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk catch me up on Instagram. Kita bisa ngobrol-ngobrol di Instagram. Once again, thank you guys for watching, and I'll see you guys on the next episode of Life in Korea. So for now, bye-bye!